kita dengan musik, otak itu kayak ada meledak-meledak. Buat benar-benar meledak. Setiap main musik itu meledak-meledak. Kalau main yang lain biasa aja otaknya, nggak ada kegiatan yang sangat ekstrim gitu. Nah ini mempengaruhi pengembangan otak, volume otak, dan dia musik itu banyak sekali manfaatnya. Pernah dengar anak kecil belajar dengan Marilah kita bersama bangkit dan bersatu untuk kembali ke Pancasila. Marilah wujudkan cita-cita proklamasi. Halo, Halo Bang, kabar baik. ternyata kau hadir di hadapanku. Sudah terduga ya. Tapi yang jelas, apa yang kita bahas nanti semoga saja akan semakin menjadi hal yang sangat menarik dan sangat dibutuhkan bagi perkembangan dunia pemikiran, tentunya dalam dunia estetika dan etika. Selamat malam, salam Pancasila progresif revolusioner. Kita saat ini sedang bersama Bang Ponco Satrio. Ini dua istilah nama menjadi satu. Sebelum saya salah tafsir, Ponco itu apa? Kalau salah saya Ponco itu ingat mahasiswa di Ponco dan seterusnya. Mau dicari ini. Tapi yang jelas Satria ini beda. Satria ini jelas prajurit, pembela, kira-kira gitu. Boleh Bang diceritakan Bang kok Nama itu? Orang tua saya bosan kali ngasih nama anak. Jadi nomor Ponco itu nomor 5 ya kan? Seperti Pancasila kan. Dalam istilah bahasa Jawa. Oh, Jawa. Bahasa Sanskerta. Oh, Panca. Panca. Oh, Ponco ya kan. Jadi anak kelima baru paham saya. bosan kasih nama aja lah anak kelima kan. Kira-kira cewek apa cowok? Cowok Satrio. Sudah. Simpel. Gitu sih kan. Bang, mau izin ini Bang. Ya, siap. Kami tahu bukan hanya sekedar kami dengar bahwasanya pergerakan Abang dalam dunia kesenian ini kan sudah malang melintang kemana-mana. Dulu juga bukan hanya di bangsa kita Indonesia, tapi juga Abang juga melakukan proses di luar negeri, bicara tentang kesenian, menyampaikan nilai-nilai lewat musik di sana. Tiba-tiba kok Abang memilih kembali lagi ke Indonesia. Ini apa yang melatar belakangi? Kembali lagi ke Indonesia ya sebenarnya mengikuti alur kehidupan aja sebenarnya. Tidak ada perasaan harus di sana atau harus di sini. Aku tuh mengalir aja sebenarnya. Seperti akhirnya seperti saat inilah 100% bermusik. Siapa yang bermimpi 100% bermusik dalam kehidupan ini? Kalau orang realis gitu kan sudah tahu sendiri orang tua zaman dulu kan. Iya. Bapakku bilang kamu kalau nggak bisa hidup kamu jangan nyalain saya. Saya siap. Itu saya siap. Dengan segala konsekuensinya. Dengan segala termasuk konsekuensinya. bermain musik. Iya, betul. Termasuk bermain musik. Jadi memang udah panggilan ya. Udah panggilan yang saya kira memang udah setiap manusia punya cerita ya. Nah, saya siap menjalani cerita saya gitu. Tanpa harus ada orang yang cok lewat sini, lewat situ. Menurut saya nggak ada itu. Saya harus lurus aja gitu. Kayaknya independen. Independen apalah, semua orang independen akhirnya bisa juga industri itu. Tergantung kitanya kan. Dulu teriak independen jadi industri. Nirvana coba, wah aku indie label independen nih. Mas David Gaven udah diem juga. Sudah masuk industri juga kan? Oke. Jadi aku nggak pernah berbicara soal itu sebenarnya. Dimanapun musik itu membawa aku siap gitu. Itu aja sih. Jadi musik itu semacam energi lah kayak yang kita pernah bicara. Oke. Menariknya ini kan tentunya kan ada latar belakang. Orang memilih dalam sebuah pilihan. Idealnya memilih tentunya ada latar belakang pemilahan. Ada proses pertimbangan, penilaian yang matang. Kira-kira begitu. Tiba-tiba musik menjadi bagian dari jalur hidupnya Bang Ponco ini apa? Kok merasa terpanggil di dunia ini? Kenapa kemudian tidak di bidang yang lain? Nah itu dia tuh. Itu bahasa yang paling sulit saya cerna sebenarnya. Bahasa jiwa ini bukan bahasa yang tulus ya. Bahasa yang bukan sekedar diucap. Bahasa yang tidak bisa terucap sebenarnya bahasa musik ini. Tapi musik itu adalah
saya seperti bilang tadi itu energi sebenarnya. Energi itu ada dua, ya. Energi yang sifatnya pergerakannya tuh cepat, sama pergerakan yang lambat. Lambatnya jadi solid nih. Tapi kalau yang sifatnya cepat, ether, musik, energi. Jadi semua ini yang kita rasain ini sebenarnya musik, badan kita musik, raga kita musik. Setuju. Jadi itu kenapa bisa kayak ada musik yang abadi yang bilang itu karena energinya sepanjang itu energi. Sekuat itu energinya tuh. Jadi makanya sampai sekarang kita masih dengar empu-empu kita lagu karawitan gamelan sampai yang musik barat gitu kan. Itu sebenarnya ya, mereka berbicara hal yang sama sebenarnya. Tapi bahasanya tuh bahasa yang kadang tidak bisa diucapkan sebenarnya. Dan Diwakili kata-kata, diwakili dengan gambar visual. Kita kan berpikir kan dengan gambar. Ada gambaran nggak tahun berapa? Gambaran kan, bukan kata-kata, gambaran. Kita berpikir dengan konsep itu gambaran, visual. Jadi musik itu sevisual itu dan seauditif itulah jadi satu. Itu musik. Pertemuan, audio, visual. Yes, benar. Oke, itulah yang menikah kira-kira begitu. Betul. Kesatuan. Tadi nanya latar belakangnya kenapa ya? Oke. Mungkin dari keluarga pertama satu ya. Oh, gitu. dulu keluarganya bermusik juga. Bermusik juga dulu. Jadi zaman Presiden Soekarno itu bapakku tuh main musik buat mereka, buat beliau itu dulu. Satu band itu keluarga gitu dulu sempat. Dan tahun berapa saya main buat Megawati solo gitar. Tahun 2001 kali ya di Padang Panjang, Festival Seni se-Indonesia waktu itu. Solo gitar. Cuman memang dari kecil itu memang saya jadi mengerti kenapa saya suka musik. Ya, saya suka musik. Dan sebenarnya semua orang bilang musik kan bahasa universal. Itu konsepnya sebenarnya teori dari musik itu adalah bahasa universal. Kemudian orang banyak ngomong bahasa universal gitu kan musik. Sebab karena indera yang pertama di dalam perut, in utero kita itu, yang berkembang itu adalah alat penerima reseptor yang ada di tangan dan telapak kaki dan telapak tangan gitu. Jadi bayi, emang bayi tahu bahasa Jerman, bahasa Jawa itu nggak ngerti deh. Tapi dengan bunyi nada itu. Bunyi nada. Jadi kita ngomongnya apa sebenarnya? Nada, bunyi, musik. Jadi dia ngomong itu. Bayi itu ngomong, dengar kita orang tuanya bayi ngomong, dia dengar itu kayak dia dengar alunan musik, coding. Jadi bayi itu cerdas. Jadi jangan bilang kamu anak kecil tuh pinter-pinter. Dari bayi aja dia bisa, ini bahasa Batak nih, ini bahasa Jawa. Akhirnya dia bisa ngomong, bisa menirukan dari intonasi, dia tahu tinggi rendah nada. Baik. Bahasa ini kan tentunya luas, tidak dimanai hanya bahasa verbal atau tulisan yang memakai ada hurufnya. Bahwasanya bunyi, nada itu juga merupakan bagian dari bahasa. Simbol, misalnya yang diusung oleh teman-teman seni rupa, yang kemudian dilekatkan menjadi patung, menjadi ornamen, menjadi lukisan, itu kan juga bahasa. Termasuk bahasa-bahasa yang lainnya, bahasa gaib juga kayaknya. Ya, apapun itu. Bahasa negeri api. Artinya, kalau memang bahasa itu adalah menjadi alat ungkap di dalam rangka menyampaikan sesuatu. Nah, kita kan kemudian juga barangkali bisa gelas balik ke belakang. Bahasa bunyi ini dulu menjadi hal yang sangat kuat dipakai oleh bangsa kita untuk menyampaikan gagasan-gagasan. Lirik, nada bunyi dikawinkan menjadi tembang-tembang yang kemudian akhirnya kita tidak tahu menjadi tahu, seolah-olah bahwasanya tembang itu membawa cahaya, berubah gelap remang menjadi terang. Melihat posisi ini dalam presentasi perkembangan seni musik di Indonesia, apakah cahayanya itu meredup, apa terjaga, atau semakin menguat menurut kacamata Bang? Sebenarnya cahaya itu tidak pernah hilang sebenarnya. Gitu loh. Tutup mendung aja. Ya, kacamata ini itu kacamata ada industri, ya kan, ada budaya. Nah, kacamata mana dulu kita lihat gitu loh. Kalau ngeliat kacamata industri ya udah ngeliat cat aja, kita lihat mana
Oh, begini musiknya statistik kan. Tapi budaya itu bukan statistik. Suatu DNA itu budaya itu kan. Musik yang musik Indonesia itu musik DNA gitu loh. Dia menyanyikan itu emang belajar di mana dari dia tahu pelok selendro dari mana emang kan gitu kan. Itu kan sudah bahasa yang luar biasa, itu bahasa semesta sebenarnya. Iya, Gitu loh. Makanya musik itu ada dua konsep besar. Satu musika mundana, ya, satu lagi musika humana. Musika humana ini yang kita nih genjeng kayak lagu saya. Tapi kalau musika mundana ini kita ngomong musik semesta. Kalau kamu mainnya tuh nggak bener ya, ini serius nih, bisa black hole nih kita. Bisa ada keretakan di dalam semesta. Nah, ini yang bahaya. Kalau radio itu frekuensinya bergerak gitu ya, Bang. Bisa jadi itu. Jadi ini kita harus jaga gitu kan. Gitu. Artinya bahasa ini, Bang, bunyi dalam konteks lain bahasa tanda, sebagaimana Tuhan menyampaikan lewat tanda-tanda. Bisa jadi bahwasanya bahasa tulis kata itu adalah anak terakhir mungkin. Bisa Artinya jadi. dulu bahasa bunyi ini. Betul. Jangan-jangan firman itu juga disampaikan lewat itu kira-kira. Iya, suara kan ya. Itu dia makanya. Itu di dalam konteks akademis ya. Aduh, males banget ngomong akademis itu sebenarnya. Kita harus mohon izin. Beliau ini dulu mengajar di kampus IKJ. Ya, di kampus IKJ, dosen musik, dan beliau saat ini juga seringlah menjuri-juri dan menjadi konsultan ahli di bidang permusikan Kemendikbud, dan sampai saat ini menjadi partner, menjadi konsultannya untuk bicara tentang kesenian, khususnya kongkonan orang kesulitan. Konsultan atau kongkonan sultan. bicara musik terutama di kalangan anak pelajar baik tingkat ini sampai perguruan tinggi. Ya, beliau ini salah satu partner untuk melahirkan konsep-konsep apa sih yang memang harus ditawarkan dalam memposisikan musik dalam hal ini dalam mengedukasi dunia pendidikan. Jadi kembali ke bahasa tadi, Bang. Ini bagi saya dalam sekali ini, Bang. Nggak tahu berapa meter. Tapi yang jelas, kenapa kemudian bahasa-bahasa ini justru malah diabaikan? Kalau memang tanda itu dimulai dari itu. Iya. Ya, ini yang saya misteri juga sih sebenarnya buat saya. Saya tidak pernah terlalu dalam istilahnya tuh mengadakan eksperimen di situ. Cuman banyak ya, tadi saya mau ngomong soal akademis tadi kan ya. Bedanya bunyi sama nada apa? Kan? Ini bunyi nih. Tapi kalau nada keteraturan, ada keteraturan, ada pitch, ada keteraturan, ada sesuatu yang bisa diukur gitu loh. Nah, itu yang membuat suatu keteraturan. Order itu loh sebenarnya. Nah, ini yang kita kadang lupa order itu. Gitu loh, keteraturan. Nah, dari mengatur ya. Betul. Sehingga bunyi tadi beragama. Benar. Bunyi itu agama, semua itu agama. Semua yang kita lakukan ini sebenarnya agama kan. Apa tuh aji ya? Iya. Nggak tahu istilahnya gitu ya. Pernah dengar selentingan aja lah gitu kan, ada jigenggam gitu kan. Jadi bunyi ya tadi, bunyi yang teratur akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Bunyi yang tidak teratur buruk gitu, karena ya tadi merusak. Kalau ngomong spiritual, nah bunyi itu spiritual. Emang kita salawat nggak pakai shuffle apa? Itu shuffle. Ta ilaha illallah. Ini badan. Nah, membentuk gerak. Nah, gitu gerak. Nah, itu dia musik itu ada irama itu ada dua. Irama yang di kepala sama irama badan, body rhythm. Nah, musik itu body rhythm. Kalau irama, kalau ketukan atau ketukan kepala 1 2 3 4 1 2 3 4. Berarti 1 2 3 4. Satu paling nyatanya tuh ditari tuh. Saya paling susah kerja sama orang tari. 1 2 3
3, 4. Aduh, pusing aja. Mau ngedit. Gelombangnya lebih. Itu lebih luar biasa itu. Ada apa tempo modulation metric istilahnya itu. Iya. Ya, itu udah bahasa yang sudah sangat Itu jauh bahasa dari saya tubuh ya. Iya, bahasa tubuh. Jadi irama body rhythm. Jadi musik tuh mempengaruhi. Kalau main musik gak hidup badannya, itu bukan main musik. Itu patung. Maka perlu semacam satu komposisi, satu irama, satu aturan lah. Iya. Karena apapun bahasa yang disampaikan lewat tubuh, lewat kata-kata itu kan juga membawa keteraturan. Iya. Artinya keteruran. ketika teratur bisa jadi tabrakan. Iya, betul. Tidak selaras dengan apa yang ada di dalam dadanya kira-kira. Luar biasa. Ini saya belajar dari abang ini. Bang, mau izin bang, Iya, siap. melihat fenomena sekarang ini kan, tentunya kan ada alasan nih, abang mencoba untuk bagaimana berusaha untuk mewarnai pada selera pilihan di dalam mencintai karya atau mencintai lagu. Iya. Kok sampai abang mengambil pilihan, saya tidak tahu nih. Iya. Hanya sebagai partnernya atau menjadi bagian dari sistem itu bekerja sama di dalam rangka untuk mengedukasi siswa lewat musik ini. Betul. Iya. Apa ini yang menjadi latar belakang? Atau ini memang bagian dari usaha Bang untuk menyelamatkan generasi anak bangsa? Terus terang saya nggak tahu. Terus terang, jujur saya nggak tahu. Jadi musik itu kalau di saya itu kayak tadi saya bilang, saya mengikuti musik. Musik semua, akal saya pun musik. Jadi ibaratnya kalau naik mobil gitu kan, kita jalan itu lapang, tapi kok aku mau ke kiri ya ke kanan ya. Nah itu aku. Jadi aku nggak pernah dibatasi dalam satu sistem konsep pemikiran entah barat entah timur. Itu nggak ada dibuat di konsepku, nggak ada itu. Cuman yang bilang ada keteraturan, itu ada aturan main kan gitu. Nah aturan main ini yang harus kita hormati kalau aku bilang gitu. Jadi misalnya kita ngomong aturan istilahnya adat kita, ya ada aturan yang nggak boleh sembarangan memang gitu. Karena apa? Karena yang dimainkan tuh hal yang berbeda gitu. Di luar juga punya aturannya lagi gitu. Konsep-konsep ini yang saya pegang gitu kan. Jadi saya berusaha menyelaraskan itu semua, makanya saya bilang saya tuh main musik ngalir aja. Tidak dibatasi satu aturan sebenarnya. Aturan tuh nggak ada sebenarnya. Gitu, aturan itu nggak ada, cuman kita harus teratur. Itu yang sulitnya gitu kan. Iya kan? Iya. Aturan tuh nggak ada, tapi kita teratur. Kadang-kadang mampet. Jadi ya saya hormati kalau aturannya lampu merah harus berhenti ya berhenti gitu loh, karena saya menghormati aja. Jadi musik itu sebenarnya respect. Tapi paling tidak kan macet kan nggak boleh lama-lama. Oh iya benar, nggak boleh lama-lama. Harus dilancarkan lagi ya. Tapi gimana ini? Macet keadilan, macet kesejahteraan, macet kemakmuran ini gimana Bang? Iya betul. Nah itu dia. Sayangnya kita bermusik itu banyak aturan, dalam artian bukan di luar aturan musik, bukan di musik itu, tapi aturan di luar musik yang bikin pusing ini. Ya kan? Jadi sebenarnya bermusiknya nggak bikin pusing, malah bikin nyatin orang. Siapa itu yang membuat aturan? Nah itu nggak tahu, coba tanya tetangga sebelah. Kalau saya ya begitulah. Gitu. Saya curiga Bang, kenapa lagu-lagu edukatif? Ya. Karena saya lihat lagu itu kan anak. Iya. Anak bagi saya perkawinan antara nada dan lirik. Iya. Dia adalah sepasang kekasih antara penutup dan isi, kacang dan kulitnya, kendaraan dan penumpangnya kira-kira. Apa namanya, lagu-lagu edukatif ini kok kita bisa lihat lah bagaimana tayangan-tayangan TV misalnya. Padahal edukatif, nilai-nilai luhur yang diusung lewat lagu ini kan juga membantu mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Artinya konsep yang dilakukan kan juga menjalankan spirit Pancasila. Betul. Kenapa ini kok yang ditayangin kok yang gitu-gitu melulu? Padahal banyak karya-karya. Banyak karya. Ya, ini kurang keterpihakan atau bagaimana? Terima kasih sudah membawa ini ke umum makan tuh. Iya kan? Jadi konsepnya itu adalah sebenarnya musik itu kan, ya saya bilang tadi, musik itu universal ya kan. Nggak ada aturan sebenarnya. Cuman dengan musik itu, kenapa musik itu bagus untuk perkembangan anak? Karena mempengaruhi otak. Otak kanan, otak kiri langsung bergerak. Kalau kita dengan musik, otak itu kayak ada meledak-meledak. Buat benar-benar meledak. Main musik itu meledak-meledak.
Kalau main yang lain biasa aja otaknya, nggak ada kegiatan yang sangat ekstrim gitu. Nah ini mempengaruhi pengembangan otak, volume otak, dan dia musik itu banyak sekali manfaatnya. Pernah dengar anak kecil belajar dengar musik, ya kan? Bagus, jangan di stopin. Karena apa? Metronomnya itu bikin dia fokus. So, di dalam kandung aja suruh dengerin musik. Nah iya, itu tadi masalahnya itu. Ya, ada keteraturan itu tadi gitu loh. Nah dari situ ada pengembangan bahasanya lebih bagus. Sifat kognitif berpikirnya Yoga kontemplasi aja juga yes. butuh itu. Betul semua. Ya tadi kalau spiritual itu tuh musik, spiritual itu musik. I'm so sorry my friend, spiritual itu musik gitu loh. Iya, Nah jangan ambil musik itu dari kita. Kayak kita ngambil kebebasan, musik itu kebebasan loh. Artinya kebebasan, freedom. Jadi kita nggak bisa, oh kamu punya anak nih, kamu main ini aja, nggak bisa. Taruh itu alat di situ biar dia nentukan. Itu musik kebebasan. itu juga jalan. Iya. Menuju Siratul Mustaqim. Bos, itu dia. Itu yang kita tuju sebenarnya. Cuman belok sana, belok sini. Padahal udah sini loh, jalan sini loh. Saya ngapain iki loh, enggak mau. Ya, saya pernah juga begitu kok. Iya. Namanya manusia kan dites ya. Sebagaimana apa yang tadi kita juga sempat singgung bahwasanya jangan lihat alirannya tapi kira-kira siapa yang membuat rute aliran ini. Iya, betul. Iya. Kita yang membawanya kan. Luar biasa abang kita ini. Abang kita ini saya kira bukan hanya seorang guru, bukan hanya seorang dosen, bukan hanya seorang konsultan, tapi bagi saya beliau adalah bagian dari pejuang-pejuang itu. Terlalu berlebih. Loh udah. Namanya aja Satria. Motor Satria. Artinya ada energi yang juga disampaikan dan ini sangat mencerahkan bagi saya. Semoga saja juga bagi kalangan layak ramai ya. Amin, mudah-mudahan lah. Karena bagi saya lagu itu juga Caangon. Apa tuh? Bagian dari Caangon. Lagu itu bagian dari Caangon atau orang yang menuntun. Oh, iya. Menuntun. Betul. Menuntun. Iya. Menuntun. Iya. Jadi melihat fenomena yang ada di Indonesia ini Bang dibanding dengan yang di luar sana apa? Gimana? Sebenarnya sama aja, Mas. Serius, sebenarnya sama aja. Cuman memang sistemnya itu beda-beda. Sebenarnya aturan mainnya itu beda-beda gitu. Memang di musisi sana tidak struggling juga sama gitu loh. Ya, cuman secara mayoritas, ya musisi-musisi sana tuh bisa hidup karena hukumnya jelas. Royaltinya jelas. Keterpihakannya jelas juga. Iya, itulah mungkin itu ya. Karena itu belum aku melihat ini kita juga agak sedikit ini ya. Musisi-musisi ini agak sedikit masa bodoh itu masalahnya itu loh. Artinya sebenarnya itu harus menjadi tanggung jawab musik juga sebagai kaumnya. Iya, jangan kita menuntut musik juga harus bersatu dong. Betul. Jangan kita nunggu sistem dulu, kita harus membantu sistem. Menjemput bola lah. Iya. Menjemput bola, ya. Jadi membantu sistem itu bergerak dan tumbuh bangun dengan maksimal. Itu makanya saya bilang tadi kalau ada kebijakan yang bagus ya kita harus support gitu. Jangan-jangan kita harus bersatu kaumnya berdaulat tadi kita sama-sama ke DPR atau gimana gitu. Enggak ya. Jangan. Jangan sungkan-sungkan. ini intermezzo Bang. Intermezzo. Tapi tidak ke situ juga. Enggak apa-apa, saya mau kok. Baik, teman-teman. Tapi yang jelas saya pengen pertemuan kita terulang lagi Bang. Oh bisa. Bisa diatur itu. Karena saat ini saya merasa bahwa saya ketemu sama Abang masih pacaran. Siap. Belum nikah. Iya. Kalau sudah nikah, itu sama dengan kita harus melahirkan peristiwa baru. Waduh, luar biasa ya. Luar biasa nih. Nih di atas lagi meledak-ledak nih, di atas langit nih. Udah tertulis nih, saya tahu nih. Pesan moralnya Bang, ini terkait kaula muda, orang-orang yang merasa atau bahkan yang sudah terpanggil di jalur kesenian tadi Bang, dalam dunia estetika, etika atau khususnya musik ya. Apa saran pandangnya Bang buat mungkin kaula muda, adik-adik kita, para pelajar ataupun mahasiswanya sendiri? Ya. Pesannya itu tumbuhkan rasa cinta ya. Karena musik itu cinta sebenarnya. Nah banyak orang sudah lupa bahwa musik itu cinta saat ini. Jadi nyanyi lagu cinta yang bukan mengartifi bukan dia tidak
tidak menerapkan cinta itu gitu loh. Itu yang bikin saya hati saya pecah. Penghayatan terhadap nada harus dibantu juga penghayatan terhadap makna. Iya, spiritual kan. Cinta itu spiritual. Jadi konteksnya bukan material, gitu loh. Tapi spiritual, bahwa kita punya jiwa, gitu loh. Makanya salahkan Darwin lah kalau ngomong soal material, karena dia pikir cinta itu dia bilang adalah cuman hubungan chemical reaction di otak dan badan gitu loh. Jadi apa sifatnya, kita cuman manusia yang kosong. Itu Darwin itu. Konsep Darwin itu salah. Kok masih diajarin di sekolah? Manusia dari kera itu nggak ngerti aku. Saya jujur aja ngomong itu. Jadi spiritualnya hilang gitu. Nah itu yang penting. Darah itu spiritual. Darah kita ini musik di dalam ini. Kalau mati hilang musiknya, darahnya hilang kan? Kalau mati kan hilang kan? Iya udah. Kehidupan dari mana? Dari air, dari kata kita ngobrol-ngobrol ya. Iya katanya. Ya itu bukti itu. Itu ruhnya itu, darah itu. Saya nggak tahu hilangnya kemana deh, dematerialisnya deh, tapi itu yang membuat kita going itu. Darah kita tuh harus penuh cinta itu. Darah ini. Baik, mudah-mudahan cara pandang di dalam memahami sesuatu, tentunya kita juga bisa pandang pada sudut yang lain. Artinya komprehensipan menjadi perlu, karena untuk bisa ketemu cinta maka syaratnya harus mengenal. Maka terapkan juga. Diterapin. Mengenal, memahami tentang semangat ruh itu. Iya. Sehingga berkesenian itu bukan hanya sekedar berkesenian. Iya. Tapi ada tanggung jawab. Betul. Ada spiritual di dalam. Iya. Supaya kita bahagia. Musik itu kalau nggak bikin bahagia, salah kita main musik. Itu aja sih. Ada simpel gitu. Namanya keterpanggilan. Sehingga kesenian menjadi jalan katarsis, kesenian sebagai ruang penggambar. Iya. Karena saya yakin apapun bentuk pilihan itu, dan pilihan itu juga bisa mampu mengantarkan manusia pelakunya yang terpanggil menuju ke arah kedamaian sejati. Luar Baik, biasa. terima kasih, Bang. Keren, luar biasa. Putri Mani kamu. Luar biasa nih beliau ini. Kayaknya teman-teman, mudah-mudahan beliau tidak menolak untuk pertemuan berikutnya. Saya nggak tahu nanti beliau bisa menjadi berkenan atau kami yang berkunjung ke sana juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas semoga saja tali rasa ini semakin sambung menyambung menjadi satu, sehingga itulah Indonesia. Terima kasih telah melihat channel YouTube Komju TV, dan jangan lupa lihat beliau dan termasuk saya. Pancasila Progresif Revolusioner.